Iya. Perang Topat, Kenapa? Lombok. Selanjutnya, kita menuju Lombok dengan tradisi Perang Topat. Oh, tadi kita ke penerbangan Yogyakarta, sekarang kita berada di Lombok untuk mengetahui tradisi tersebut. Kayak kita dari destinasi ke destinasi gitu ya. Kelas banget. Oke, ini di Lombok ya. Ayo kita lihat ada apa di Lombok. Perang Topat katanya. Lebaran di Indonesia selalu identik dengan berbagai tradisi unik yang diwariskan turun-temurun. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa tradisi tersebut kini mulai jarang ditemui dan hampir punah? Di video kali ini, kita akan membahas beberapa tradisi Lebaran yang dulu dirayakan dengan meriah, namun kini mulai dilupakan. Yuk, simak videonya sampai habis. Yuk. Grebek Syawal, Yogyakarta. Kita mulai dari Yogyakarta dengan tradisi Grebek Syawal. Grebek Tradisi ini Syawal. diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai bentuk rasa syukur setelah sebulan penuh berpuasa. Dalam prosesi ini, gunungan hasil bumi diarak dari keraton menuju Masjid Agung Kauman. Masyarakat berbondong-bondong mengikuti kirab dan berebut Kirab. bagian dari gunungan yang dipercaya membawa berkah. Oh, setelah itu orang bisa ngambil hasil-hasil yang ada di itu. Ya, bisa ambil ya. Masya Allah. Terusnya bisa dibagi-bagi gitu ya. Berkah ya semoga. Sayangnya, insya Allah. tradisi ini semakin sepi peminat, terutama di kalangan generasi muda yang kurang mengenal nilai historisnya. Iya. Perang Topat, Kenapa? Lombok. Selanjutnya, kita menuju Lombok dengan tradisi Perang Topat. Oh, tadi kita ke penerbangan Yogyakarta, sekarang kita berada di Lombok untuk mengetahui tradisi tersebut. Kayak kita dari destinasi ke destinasi gitu ya. Kelas banget. Oke, ini di Lombok ya. Ayo kita lihat ada apa di Lombok. Perang Topat katanya. Tradisi unik ini melibatkan umat Islam dan Hindu yang saling melempar Wah. ketupat sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama. Acara ini biasanya dilempar diadakan beneran di ya, Pura Bang? Lingsar, tempat suci bagi kedua komunitas tersebut. Aha. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai jarang dilakukan karena perubahan cara masyarakat dalam merayakan Lebaran. Bakar gunung api, Riau. Dari Riau ada tradisi bakar gunung api yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Tradisi ini melibatkan pembakaran tumpukan batok kelapa untuk menerangi malam Idul Fitri, melambangkan semangat menyambut hari kemenangan dengan cahaya. Selain itu, tradisi ini menjadi ajang berkumpulnya warga untuk mempererat silaturahmi. Namun, dengan adanya listrik dan kembang api modern, tradisi ini mulai ditinggalkan dan jarang ditemui. Ya, untuk zaman dulu mungkin kita menggunakan batok kelapa itu mungkin untuk menghidupkan suasana kayak gitu kan. Tapi sekarang udah modern gitu, udah ada kembang api yang lebih modern, ada listrik, ada lampu yang LED pelbagainya lah, solar segala macam. Jadi tradisi ini mungkin dilupakan gitu. Jangan gitu loh. Nyorok, Betawi. Di Betawi Nyorok, terdapat Betawi. tradisi nyorok, yaitu mengantarkan makanan seperti ketupat, opor ayam, dan semur daging kepada Enaknya. kerabat yang lebih tua sebagai tanda hormat menjelang Oh. Lebaran. Tradisi ini mempererat hubungan kekeluargaan dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Jadi bikin masak-masak terus hantar kepada orang tua itu kan bagus. Kita nggak tahu kalau orang tua itu mungkin nggak lah, tidak upaya lagi untuk masak makanan Lebaran dan sebagainya. Nah, ini harus kita contoh ini, menghormati yang lebih tua gitu. Sayangnya, tradisi nyorok kini mulai jarang dilakukan, Aduh, ngapain? tergantikan oleh ucapan digital atau pertemuan langsung tanpa membawa hantaran makanan. Oh, ini Mogang, kenapa? Aceh. Dari Aceh, Mogang. ada tradisi Meogang yang melibatkan memasak dan makan daging bersama sebelum Lebaran, Mogang, sebagai bentuk masak rasa bersama. syukur atas rezeki yang diberikan. Kayak kenduri lah kalau di Keluarga-keluarga sini di ya. Aceh berusaha membeli dan memasak daging untuk disantap bersama, menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Namun, dengan perubahan ekonomi dan harga daging yang meningkat, Oh, tidak mahal. semua keluarga dapat menjalankan tradisi ini seperti dahulu. Festival Tumbilotohe, Gorontalo. Tumbilotohe, Gorontalo. Kayak gimana ini? Di Gimana Gorontalo, terdapat festival Tumbilotohe yang dilakukan dengan memasang lampu minyak di halaman rumah, jalan-jalan, dan masjid Cantiknya, untuk menyambut malam takbiran. tersusun. Tradisi ini menciptakan pemandangan malam yang indah dan penuh cahaya, Klasik. melambangkan penerangan hati menyambut hari kemenangan. Ada Namun, simboliknya. dengan kemajuan teknologi dan penggunaan listrik, tradisi ini semakin jarang dilakukan dan mulai terlupakan. Bedulang, Bangka Belitung.
Terakhir kita Bangka menuju Bangka Belitung. Belitung dengan tradisi bedulang. Bedulang. Tradisi ini melibatkan makan Makannya dalam dulang bersama-sama ya, satu dulang itu bisa dimakan 4 orang porsinya gitu. Seru ya kalau bersama gini. dalam satu nampan besar sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Keluarga dan kerabat duduk bersama menikmati hidangan khas Lebaran, mempererat tali silaturahmi. Namun seiring perubahan gaya hidup dan pola makan modern, tradisi ini mulai jarang dilakukan, terutama di kota-kota besar. Itulah tradisi Lebaran di Indonesia yang hampir punah. Sangat disayangkan jika tradisi-tradisi yang syarat makna dan nilai budaya ini hilang ditelan zaman. Nah, itu kita dapat saksikan tradisi Lebaran di Indonesia yang semakin punah katanya. Dan kita lihat banyak juga yang kita ketahui tadi, dari Lombok, kita pergi ke Aceh dan sebagainya. Kalau kita tahu Indonesia tuh kaya banget sama tradisi yang mencerminkan kebudayaan sebuah bangsa atau suku itu. Dan setiap daerahnya punya keberagaman yang pelbagai gitu. Nggak sama satu Indonesia itu. Beda-beda provinsi, beda-beda daerah, beda-beda suku dan sebagainya. Dan ada beberapa kayaknya tradisi yang dikatakan di video ini yang semakin dilupakan. Dan kita lihat ada yang baik juga yang kita lihat tadi, kayak kirim makanan kepada warga ataupun keluarga kita yang lebih tua. Itu bagus lah, kita berkongsi rezeki kan. Yang kita tahu kalau orang-orang tua tuh mungkin tidak punya keupayaan untuk menyediakan makanan Lebaran dan sebagainya. Dan kita tengok ada juga tradisi masang kayak pelita gitu kan, api guna batok kelapa dan sebagainya. Itu bisa jimat listrik kan. Kalau kita menerangi kawasan kampung kita dengan cahaya yang lebih penghasilannya tanpa menggunakan tenaga listrik, itu lebih seru. Dan kita lihat semakin dilupakan karena adanya listrik, ada pelbagai lampu yang lebih mudah lah untuk penyediaannya, tidak seperti sukar kayak penghasilan batok kelapa segitu susah gitu kan. Lepas itu ada grebek shower yang ada di Yogyakarta dan sebagainya, yang semakin dilupakan mungkin warga ataupun Gen Z gitu. Generasi muda nggak tertarik sama tradisi dan sebagainya, yang semakin dilupakan. Dan ada juga kemungkinan mungkin tradisi-tradisi yang mungkin tidak perlu lagi katanya. Mungkin mereka tidak iyalah kayak mungkin perang ketupat gitu, mungkin bagi mereka tidak relevan dengan peredaran zaman atau sebagainya. Tapi untuk us, kalau tradisi yang memberikan nilai-nilai positif, apa salahnya kita teruskan? Sebab tradisi yang misalnya bisa mengerat silaturahim, contohnya berbagi makan dalam dulang bersama, itu adalah sesuatu yang sangat simbolik dengan perayaan atau Lebaran, mengerat silaturahim. Tapi kalau itu untuk bagi aslah yang relevan, apa salahnya kita teruskan? Generasi muda ini kalau kita tidak menyambung tradisi ini, siapa lagi? Pasti kalau tidak diwarisi atau tidak disambung, pasti tradisi itu hanya tinggal kenangan aja. Gitu kan. Mungkin karena mudahnya kehidupan modern sekarang ini membolehkan mereka tradisi itu dilupakan sebegitu aja. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Punya tradisi atau budaya yang sudah dilupakan di tempat teman-teman bersangkutan Lebaran gitulah ya. Itu komen di bawah supaya juga bisa tahu. Ada lagi yang ketinggalan begitu kan, karena ini baru bahas 7 tempat aja di Indonesia, walau Indonesia tuh segede-gedenya gitu kan. Kalau ada yang ketinggalan atau yang lebih ingin disampaikan pada As lebih tahu lebih banyak tentang tradisi Lebaran di Indonesia, oke? Itu komen di bawah. Sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Selamat Hari Raya, salam Lebaran, maaf saya dan batin. Dadah, assalamualaikum.